Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi yang nonton saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan serta mendemonstrasikan program yang kami rancang, yaitu bertemakan toko buku. Namun saat ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh dua anggota kelompok lainnya, yaitu Desi dan Restu. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita langsung masuk ke penjelasan program yang akan dijelaskan oleh Desi dan saya. Kepada Desi Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Jadi untuk judul program kami adalah operasi file data pada e-book. Di program ini terdapat beberapa fungsi yang kami gunakan, seperti fungsi untuk melihat daftar, menambah, mengedit, menghapus, dan mencari data. Dengan menggunakan fungsi tersebut, kita lebih mudah untuk membuat program yang lebih sederhana, serta program akan terlihat lebih rapih, terstruktur, dan mudah dipahami oleh user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menu-menu yang terdapat pada program kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari fungsi file name. Jadi, fungsi file name ini digunakan untuk menentukan file mana yang akan kita gunakan. Kemudian terdapat fungsi clear screen, digunakan untuk membersihkan layar. Dan selanjutnya ada fungsi print untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat atau keluaran. Kemudian terdapat fungsi if-else. Jika user memilih nomor 1, maka program akan menampilkan daftar buku pada menu. Jika user memilih nomor 2, maka program akan menampilkan untuk membuat menu baru. Begitu juga dengan menu-menu selanjutnya. Namun, ketika user memilih angka selain angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 0, maka program akan mencetak kalimat memilih menu yang salah. Kemudian, akan dikembalikan ke menu utama. Selanjutnya, yang kedua adalah menu untuk melihat daftar buku, menggunakan fungsi show ebook. Jika tidak ada data dalam file tersebut, maka program akan menampilkan kalimat tidak ada buku saat ini. Kemudian, program akan dikembalikan ke menu utama. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Aulia. Terima kasih kepada Desi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibacakan oleh Desi. Yang ketiga yaitu tambah buku baru. Fungsi ini akan dipanggil ketika user memilih menu tambah buku baru. Fungsi ini akan meminta user untuk menginputkan data baru, kemudian data tersebut akan dituliskan ke dalam file yang kita miliki. Karena akan menambahkan data ke dalam file, maka kita menggunakan mode A atau append untuk membuka file. Yang keempat yaitu edit data. Fungsi ini akan dijalankan ketika user memilih menu edit buku. Fungsi ini akan melakukan baca data, kemudian mencari data berdasarkan kode buku yang diinputkan, setelah itu menulis ulang semua data. Pada fungsi edit ebook, kita menggunakan mode W atau write untuk menulis ulang semua data dalam file. Yang kelima yaitu delete book. Fungsi delete akan dieksekusi saat user memilih menu hapus buku. Fungsi ini hampir mirip dengan fungsi edit ebook. Fungsi delete ebook akan menghapus data sesuai kode buku yang diinputkan oleh user. Yang terakhir yaitu cari buku. Fungsi ini akan dijalankan saat user memilih menu cari buku. Fungsi search ebook akan membaca dan menampilkan data berdasarkan kode buku yang diinputkan oleh user. Jika data yang dimaksud tidak ditemukan, maka akan menampilkan buku tidak ditemukan. Selanjutnya demonstrasi program yang akan didemonstrasikan oleh Restu. Kepada Restu dipersilakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang program kami. Program kami itu bernama ebook library menggunakan Python berbasis CLI. Program ini nantinya akan melakukan CRUDS secara sederhana. Nah, ini tampilan menu awal dari program yang kami buat. Ada lihat buku, ada tambah,
edit, hapus, dan cari. Untuk menu awal, misalnya menu lihat buku, berarti kita masukkan kode 1. Nah, di sini tuh program akan menampilkan data-data yang ada di dalam file. Jadi akan mengquery data dan menampilkannya. Kebetulan di sini kami punya data dummy, ada punya 3 data. Jika misalkan di dalam filenya datanya tidak ditemukan atau belum ada data, maka nanti outputnya belum ada buku gitu. Lalu untuk kembalinya tinggal tekan enter. Di menu berikutnya itu ada menu tambah. Di sini program akan meminta user untuk menginputkan data baru. Misalkan sebagai contoh gitu. Kita masukkan data baru B005 gitu. Lalu judul bukunya misalnya Daun Jatuh. Lalu penerbitnya misalnya Gramet. Pengarangnya misalnya Pak Tani. Tahunnya 2020, jumlahnya misalnya ada 23. Nah, tekan enter untuk kembali. Untuk melihat datanya tadi masuk atau tidak, kita bisa kembali lagi ke menu pertama. Oh, ternyata datanya masuk ya. Yang tadi ada 3, sekarang ada 4. Lalu berikutnya ada menu edit. Di menu edit ini user akan meminta program itu akan meminta user untuk menginputkan kode yang ingin diupdate. Misalnya di sini kan ada B001, misalnya kita ingin ganti nama bukunya PHP jadi Python, berarti masukkan kodenya B001. Lalu judul bukunya kita ganti jadi Python. Penerbitnya Gramet. Pengarangnya Pak Tani. Tahun terbitnya misalnya 2020, jumlahnya 12. Tekan enter lagi untuk melihat apakah tadi sudah terupdate atau belum. Kita bisa dilihat di menu pertama. Nah, tadi PHP sekarang berubah menjadi Python, berarti berhasil. Lalu ada hapus, menu hapus buku. Hampir sama seperti edit, di sini juga program akan meminta user untuk menginputkan kode buku yang ingin dihapus. Misalnya saya ingin menghapus nih data yang keempat ini nih. Kode bukunya B006. Input. Data sudah terhapus. Kita cek lagi. Nah, sekarang yang data keempat tadi sudah terhapus. Lalu ada menu cari buku. Nah, misalnya kita punya data banyak nih, terus kita nggak tahu namanya, kita cuma tahu kodenya. Kita bisa misalnya inputkan untuk cari apa, B002 misalnya, pengen cari buku Laravel. Nah, nanti program itu akan menampilkan data-data di B002 gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dan demonstrasi program dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.